Sekarang hampir semua mahasiswa hidup bareng dengan teknologi, dari kuliah online, cari jurnal, sampai pakai AI seperti ChatGPT untuk mengerjakan tugas. Namun, apakah semua ini beneran bikin prestasi semakin naik atau malah bikin kita semakin bergantung? Nah, kalau soal teknologi nih Teh, teknologi sekarang seperti Google, YouTube, atau AI itu ngebantu Teteh buat ningkatin prestasi akademik Teteh di kuliah nggak sih Teh? Ya ngebantu banget, soalnya kalau misalkan lagi bingung sama materinya bisa cari aja ke YouTube atau ke AI. Oh, bener juga tuh. Terus kalau misalkan kayak soal lingkungan kampus nih, kayak suasana belajar, fasilitas kampus seperti WiFi, atau cara mengajar dosen itu gimana tuh Teh? Itu tuh kayak ngaruh banget ya Kak aku, karena kalau misalkan lingkungan belajarnya tuh bikin kita nyaman, jadi bikin semangat belajar kita tuh meningkat. Oh gitu ya Teh, terima kasih banyak Teh. Nah bener juga tuh, jadi prestasi akademik mahasiswa itu bukan cuma soal tentang belajar, tapi juga didukung oleh teknologi dan juga fasilitas kampus, lingkungan kampus yang kondusif. Yuk kita bahas lebih lanjut bareng bersama dengan tim Edusphere. Sekarang teknologi digital udah jadi bagian penting dalam kehidupan mahasiswa, mulai dari Google, YouTube, Gemini, sampai ChatGPT. Semuanya membantu kita mencari informasi, belajar, dan menyelesaikan tugas dengan jauh lebih cepat. Tapi di balik manfaatnya, kita juga perlu berhati-hati. Ketergantungan berlebihan pada AI menyebabkan kemampuan berpikir kritis kita menurun, bahkan berisiko memicu plagiarisme. Karena itu, dosen-dosen di Unisba terus mengingatkan lewat website mahasiswa Unisba bahwa pentingnya etika akademik dan literasi digital supaya teknologi tetap digunakan secara bijak. Selain teknologi digital, lingkungan kampus juga berperan besar dalam mendukung prestasi mahasiswa. Wi-Fi yang stabil, ruang belajar yang nyaman, serta dosen yang sportif bisa meningkatkan motivasi belajar. Unisba sendiri sudah meningkatkan bandwidth hingga 300 Mbps untuk mendukung kegiatan akademik, meskipun masih ada beberapa fasilitas yang perlu diperbaiki. Melalui penelitian yang dilakukan oleh tim Edusphere Unisba, kami ingin mengetahui seberapa besar pengaruh teknologi digital dan lingkungan kampus terhadap prestasi akademik mahasiswa. Penelitian ini juga sejalan dengan SDGs poin keempat, yaitu pendidikan berkualitas. Tujuannya agar dunia pendidikan termasuk kampus kita bisa terus berkembang menjadi lebih adaptif terhadap teknologi, namun tetap berpegang pada etika. Di era sekarang, teknologi digital sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas belajar mahasiswa. Berbagai platform seperti Google, YouTube, ChatGPT membantu mahasiswa memahami materi kuliah dengan lebih cepat dan efisien. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Furqon pada tahun 2018, Nur Hayati dan kawan-kawan pada tahun 2024, dan Sujatmiko dan kawan-kawan pada tahun 2023, penggunaan teknologi digital terbukti mempengaruhi prestasi akademik karena memberikan kemudahan akses terhadap informasi. Dengan dukungan perangkat digital, mahasiswa dapat mencari referensi tambahan, berdiskusi dengan teman, hingga mendapatkan penjelasan yang lebih mudah dipahami melalui berbagai media daring. Indikator penggunaan teknologi digital dalam penelitian ini mencakup seberapa sering mahasiswa menggunakan platform digital untuk belajar, seperti mencari materi, belajar dengan teman, dan mengerjakan tugas melalui e-learning. Namun, penting juga untuk memperhatikan keseimbangan karena jika waktu penggunaan perangkat digital lebih banyak digunakan untuk hiburan dibanding belajar, efektivitasnya terhadap prestasi akademik tentunya akan menurun. Selain teknologi digital, lingkungan kampus juga mempengaruhi besar terhadap prestasi akademika mahasiswa. Lingkungan kampus yang kondusif memiliki dua aspek utama. Yang pertama ada aspek lingkungan fisik dan juga lingkungan sosial. Lingkungan fisik meliputi sarana dan prasarana seperti fasilitas WiFi, ruang diskusi, dan juga kenyamanan area belajar. Sedangkan lingkungan sosial mencakup interaksi antara mahasiswa, dosen, sivitas kampus lainnya yang dapat membentuk suasana belajar yang positif. Kampus yang aman dan nyaman memiliki fasilitas memadai akan mendorong mahasiswa untuk lebih produktif, fokus, dan juga termotivasi dalam mencapai prestasi akademik yang optimal. Misal dalam Universitas Islam Bandung, pihak kampus telah meningkatkan bandwidth internet hingga mencapai 3.000 Mbps untuk mendukung aktivitas akademik mahasiswa. Dengan koneksi yang belum, walaupun masih terdapat beberapa area dengan koneksi yang belum stabil, komitmen institusi dalam menyediakan infrastruktur yang menunjang kegiatan pembelajaran berbasis digital. Upaya lanjut seperti menambahkan titik akses internet dan juga sistem login pengguna juga tengah dioptimalkan agar akses internet dapat lebih merata dan efisien di seluruh lingkungan kampus. Selain itu, aspek fisik hubungan sosial di lingkungan kampus juga berperan penting. Hubungan yang harmonis antara mahasiswa, senior, dan juga dosen dapat menumbuhkan rasa saling mendukung serta memperkuat motivasi belajar. Mahasiswa memiliki jaringan positif akan memperkuat motivasi belajar. Mahasiswa yang memiliki
jaringan sosial positif cenderung lebih mudah untuk memahami materi, aktif berdiskusi, dan juga terbuka terhadap bimbingan akademik. Oleh karena itu, prestasi akademik tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu semata, namun juga oleh vibe dan dukungan sosial yang tercipta di lingkungan kampus. Nah, sekarang saya mau menjelaskan tentang bagaimana penelitian ini dilaksanakan. Jadi, penelitian ini sudah dilaksanakan di Universitas Islam Bandung pada bulan November 2024 hingga Januari 2025 dengan pengumpulan data melalui kuesioner online atau Google Form yang dilakukan selama 2 minggu pada bulan Oktober 2024. Jumlah sampel minimum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan aturan 10 time rules, di mana variabel laten dengan indikator terbanyak yaitu penggunaan teknologi digital sebanyak 9 indikator, lalu dikali dengan 10, jadi 90 responden. Ada sebanyak 200 mahasiswa aktif Unisba dari berbagai fakultas yang dipesertakan dalam penelitian kami. Dalam menggunakan teknik simple random sampling supaya data yang diperoleh dalam penelitian ini acak. Dan dalam penelitian ini, kami menggunakan 2 variabel X dan 1 variabel Y, di mana variabel X yang pertama yaitu penggunaan teknologi digital yang pertanyaan-pertanyaannya mencakup seputar ChatGPT, Google, YouTube, dan e-learning. Sedangkan untuk variabel X yang kedua yaitu lingkungan kampus, di mana pertanyaan-pertanyaan yang ada di variabel X yang kedua ini yaitu mencakup seputar interaksi mahasiswa dengan dosen, fasilitas, dan suasana kampus. Dan untuk variabel Y-nya adalah prestasi akademik, di mana variabel prestasi akademik ini diukur dengan IPK terakhir dan jumlah lomba akademik yang diikuti. Bisa dalam penelitian ini menggunakan cross-sectional survey, artinya data dikumpulkan dalam satu waktu untuk melihat hubungan antara variabelnya. Dan dari kuesioner tersebut ada 15 pertanyaan, di mana variabel X menggunakan skala ukur 1 sampai 4 dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju, dan untuk variabel Y-nya menggunakan skala numerik. Data yang sudah terkumpul nantinya akan dianalisis menggunakan metode latihan least square structural equation modeling dengan bantuan software SmartPLS. Karena data kami tidak memenuhi asumsi normalitas, maka analisis yang digunakan adalah PLSM dengan bantuan SmartPLS untuk menguji pengaruh penggunaan teknologi digital dan lingkungan kampus terhadap prestasi akademik mahasiswa. Hasilnya dilihat dari nilai tes statistik dan p-value. Apabila nilai tes statistiknya lebih besar dari 1,96 dan nilai p-value-nya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara penggunaan teknologi digital dan lingkungan kampus terhadap prestasi akademik mahasiswa. Selain itu, nilai R-square menunjukkan seberapa besar dua faktor tersebut menjelaskan variansi prestasi mahasiswa. Jika nilai R-square terlalu kecil, maka terdapat faktor lain yang bisa mempengaruhi prestasi akademik yang tidak masuk ke dalam penelitian ini. Untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan penelitian ini, kami menyusun perencanaan yang matang dalam bab 4 yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Dari sisi anggaran, kami membutuhkan total dana sebesar 6.855.000. Dana ini dialokasikan secara strategis ke 4 pos utama. Sebagian besar yaitu 60% akan digunakan untuk bahan habis pakai seperti Google Drive Premium, lisensi software SmartPLS, dan literatur sebagai referensi. Sebagian lagi dialokasikan untuk sewa dan jasa platform pendukung seperti Canva Premium dan Perplexity, serta transportasi lokal tim selama koordinasi dan pengumpulan data. Sumber dana utama berasal dari Belmawa, dengan dukungan tambahan dari perguruan tinggi. Secara waktu, seluruh rangkaian kegiatan penelitian ini kami rencanakan akan berlangsung selama 4 bulan, di mana bulan pertama fokus kami adalah pada tahap persiapan. Bulan kedua, kami akan habiskan untuk pengambilan data lapangan secara intensif melalui kuesioner. Data yang terkumpul kemudian akan diolah menggunakan software SmartPLS, diolah pada bulan ketiga. Puncaknya, di bulan keempat, kami akan menyusun laporan akhir dan mempersiapkan publikasi hasil penelitian. Dengan perencanaan yang baik dan realistis dan jadwal yang terstruktur, kami yakin penelitian ini dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk mencapai semua target serta luaran yang telah ditetapkan. Niat belajar 5 menit pertama, 5 jam kemudian malah buka drama. Kami tim Eduspir Unisba semangat membara untuk meraih cita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga ilmunya nempel bukan sekedar mampir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.